Oh iya. Hah? Bukan, jangan pakai masker deh. Aku pakai. Dia bagus ini. Ini tuh. Pada sini di sini nah. Itu anak nanti pada Bagi paspor acara saya. Sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Pak Duta Besar Bagis yang datang dari Abu Dhabi, yang merasa senang sekali dapat bertemu dengan beliau. Meskipun jaraknya jauh, tapi bertugas di tempat yang lain, sehingga walaupun belum lengkap lagi 3 tahun keberadaan kami di Dubai, maka kami harus pindah tempat kerja. Tapi tempat kerjanya tidak terlalu jauh dari sini. Insya Allah nanti saya yakin bahwa Bapak Ibu-Ibu warga Indonesia yang ada di sini mungkin pernah di tempat itu, atau barangkali sebagian WNI yang dulu berada di sini sekarang ada di sana. Nah, saya sangat mengharapkan kedekatan yang sama yang terjalin antara saya dengan Bapak dan Ibu selama ini di wilayah kerja KJRI Dubai dan Northern Emirates ini dapat saya peroleh juga di sana. Dan tadi kita udah ngomong dengan Pak Doni ya, Pak Suwanto juga ya, dan yang lain. Hari ini kita bisa kumpul bareng di tempat ini, dan satu hal yang menarik bahwa saya selama bertugas di Abu Dhabi, kalau bertemu dengan masyarakat, kebiasaan saya menjelaskan apa update hubungan kedua negara. Jadi pertama, mungkin yang belum kenal banyak saya ini mantan juga di Dubai. Saya pernah di Dubai kurang lebih 4 tahun, dan di Abu Dhabi lebih 4 tahun juga. Jadi sudah lama lah di negeri ini. Dan juga sering berkunjung waktu masih di Dubai. Baiklah, jadi hubungan kedua negara sekarang ini untuk diketahui teman-teman bahwa antara Indonesia dengan Emirat Arab sangat-sangat dekat atau sangat-sangat mesra istilahnya. Jadi modelnya 99,9% sama, kecuali mungkin isi dalamnya kalau mereka pakai yang sangat-sangat mewah, kita yang mewah. Dan kita yang mewah, dia sangat-sangat mewah. Tapi intinya sama. Jadi kalau teman-teman nanti yang khususnya dari Jawa yang malas ke Abu Dhabi dan masjid, datanglah ke Solo, lihat masjidnya persis sama. Rumputnya, kolamnya, semua yang sama. Itu kedekatan. Terus yang ketiga, dan nanti mudah-mudahan di bulan Desember juga kita akan mulai dibangun di Abu Dhabi gedung baru Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama rumah duta besar. Jadi tempatnya bagus.
khusus bersama perhimpunan warga negara Indonesia yang ada di Dubai sama Emirat Dubai Utara. Nah, saya di sini mau bicara sedikit mengenai pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sebagaimana kita ketahui, saya di kampungnya presentasi. Nah, ketika pandemi COVID 2020 mulai mewabah di dunia, nah, pemerintah Indonesia pada bulan Mei itu menghentikan dulu pengiriman pekerja migran Indonesia ke semua luar negeri. Jadi pekerja migran Indonesia yang tadinya mau bekerja ke luar negeri diberikan sementara waktu. Nah, pada pada bulan Agustus itu baru dikeluarkan putusan Menteri Tenaga Kerja 294 tahun 2020. Nah, keputusan ini intinya adalah menetapkan negara tujuan bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, keputusan ini menetapkan 12 negara yang boleh didatangi oleh pekerja migran Indonesia, di antaranya adalah Persatuan Emirat Arab. Jadi ini pelayanan keputusan Kementerian Tenaga Kerja ini dibuka secara bertahap, terbatas pada negara tertentu dan sektor pekerjaan tertentu. Next please. Di sini ada 12 wilayah negara yang memang diperuntukkan boleh bagi pekerja Indonesia untuk datang, yaitu di Aljazair, Hong Kong, Korea Selatan, Malawi, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, sampai Zimbabwe. Tapi perlu diingat dan perlu saya perhatikan di sini bahwa untuk pekerja migran Indonesia perseorangan yang bekerja pada perseorangan itu hanya diperbolehkan ke Hong Kong. Jadi bagian negara-negara lainnya itu mereka harus bekerja pada badan usaha, lembaga hukum, ada badan yang berbadan hukum, tidak bisa untuk perseorangan, itu tidak diperkenankan. Nah, itu untuk yang land base. Bagaimana dengan yang sea base yang bekerja di maritim? Next. Untuk sea base itu didasarkan kepada bendera kapal. Ada yang kerja di kapal di sini? Mungkin yang bekerja di kapal tidak ada. Kalau misalnya bekerja kapal itu kapal penumpang, kapal barang, tangki cair, itu semua negara kapal itu boleh. Tapi kalau misalkan untuk yang bekerja di kapal perikanan itu dikecualikan yang memiliki bendera RMT, Tiongkok, China, Korea Selatan, Taiwan yang berlayar di luar zona ekonomi eksklusif, sama yang kapal perikanan berbendera Taiwan yang tidak terdaftar pada otoritas berwenang. Jadi daftar ini itu akan dievaluasi oleh perwakilan RI, oleh Kementerian Tenaga Kerja secara berkala, dan itu akan dimutakhirkan melihat situasi dan resiko di masing-masing negara. Utamanya adalah melindungi para pekerja migran Indonesia terhadap COVID-19. Berikutnya. Nah, di dalam Pusat Menteri Tenaga Kerja ini juga ada masa kedatangan dan bekerja bagi para pekerja migran. Lalu disosialisasikan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin secara langsung tidak terkait gitu ya, karena ini menyangkut visa dan izin tinggal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di level manajernya atau CEO atau mungkin owner dari perusahaan Bapak Ibu bekerja yang biasanya selalu ke Indonesia untuk ya ke Bali ya, khususnya kalau musim summer gitu Pak ya, musim panas, liburan kan perlu visa. Jadi visa kemudian Ham sudah memikirkan dalam adaptasi ke normalan baru ini untuk mempersingkat layanan permohonan visa, disusunlah peraturan baru ini. Jadi intinya adalah
pemohon visa yang tadi saya sebutkan bisa langsung mengunjungi Ditjen Imigrasi Pusat di Jakarta. Tentunya dengan syarat-syarat yang pariwisata kita harus tetap tumbuh jalan. Itu salah satunya diantaranya dengan Alex Visa itu melalui SIM-KIM kita, sistem informasi keimigrasian yang terpasang pada KBP Abu Dhabi dan KJRI Dubai ini akan keluar muncul ya. Mereka membawa berkasnya, kalau yang lama dibawa ini, terus yang lainnya juga ya, kopi paspor, kopi visa residence, bawa foto, bawa Selanjutnya kami mengundang Ibu Heni Rusmiadi, Kepala Indonesian Trade Promotion Center Dubai, untuk menyampaikan sosialisasi Pavilion Indonesia di Expo 2021. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Heni Rusmiadi. Kebetulan kami saat ini bertugas sebagai Kepala Indonesian Trade Promotion Center. Kantor kami ada di Masang Tower, daerah Banyasur. Kebetulan sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu adalah kantornya Bapak Dubes Hussein Bagin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan informasi terkait partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai. Langsung saja pada slide yang kedua. Jadi Expo 2020 Dubai merupakan satu event
terbesar kedua setelah Olimpiade. Kebetulan untuk tahun 2020 UAE adalah hosting untuk Expo 2020 Dubai yang karena adanya pandemi maka ada penundaan pelaksanaan menjadi tanggal 1 Oktober 2021 sampai 22 Maret 2022. Next slide. Jadi Expo 2020 Dubai itu nanti lokasinya ada di daerah Jebel Ali dengan luas area sekitar 438 hektar dan diharapkan akan ada pengunjung sekitar 25 juta pengunjung. Dan Expo ini akan dihadiri atau akan diikuti oleh 192 negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Tema dari Expo ini adalah Connecting Minds, Creating the Future. Kemudian pelaksanaannya tadi sudah saya sebutkan. Next slide. Indonesia sendiri telah terkonfirmasi untuk mengikuti Expo 2020 Dubai sejak tahun 2016 melalui surat Presiden RI Bapak Joko Widodo dengan area sekitar 1.860 square meter. Kemudian wilayah Indonesia, pavilion Indonesia ada di area. Untuk pavilion Indonesia sendiri ada di wilayah area opportunity dengan luas bangunan sekitar 3.000 meter square, terdiri dari 3 lantai. Kemudian konsepnya akan mengusung Indonesia Emas, yaitu Indonesia di tahun 2045. Dan kegiatannya sendiri nanti ada bermacam-macam sektor yang akan ditampilkan di pavilion Indonesia. Jadi tidak hanya pameran perdagangan, tapi juga pameran budaya, kemudian teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Termasuk nanti ada penampilan budaya kita yang disuguhkan di area panggung pavilion Indonesia. Kemudian next. Nah, ini adalah maskot pavilion Indonesia yang terinspirasi dari Pancasila ya, maskot Panca kita bilangnya. Warna dasarnya itu adalah merah putih yang melambangkan merah itu artinya berani, artinya memimpin, kemudian putih suci. Di sini sebagai representasi bahwa Indonesia berani memimpin untuk menangani dan membantu penanganan isu-isu global yang saat ini muncul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma ingin menampilkan sebelum saya tutup, menampilkan bagaimana sih penampakan pavilion Indonesia itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
permasalahan luar negeri terkait COVID-19, misalnya pemerintah terpapar. Jika iya, ketika kita klik iya, Pak Afif tolong ke slide berikut. Ketika kita klik iya, akan muncul form permohonan perlindungan COVID-19. Bapak bisa melaporkan yang menimpa Bapak, misalkan, ataukah Bapak bisa laporkan kasus yang terjadi orang lain, bagi negara Indonesia orang lain. Jadi ini memang daripada kita buat sesuatu hal yang baru, aplikasi yang baru, kita coba integrasikan feature apa untuk yang COVID-19 di dalam portal BUMN. Sambil mereka bilang juga ini virus konspirasi gitu Pak. Bingung juga karena ada yang dari teori sana menyatakan ini buatan Israel, ada teori Amerika, ada yang Cina, yang tersebut semuanya ini dampaknya ke ekonomi gitu. Kembali lagi ke ICU, kebetulan di ICU saya nangani COVID. Terus untuk berapa lama dikabarin dari rumah sakit sini, istri sakit, anak saya terlantar di sini Pak, nggak ada yang nanganin karena waktu itu kami suruh belajar training melalui online aja. Bayangkan pada saat itu kita harus belajar melalui online aja, terus harus menghadapi langsung alat-alat seperti ventilator dan segala macamnya, alat-alat ICU yang kita nggak pernah ada pengalaman sebelumnya. Terus terang itu bagi kami, terutama saya ya waktu itu ya sedih, takut, gimana ya waktu itu karena sama sekali nggak ada pengalaman, terus harus dipaksa untuk terjun langsung menghadapi pasien. Dan juga pada saat itu nggak tahu, hampir semua pasien itu progresnya sangat buruk. Dan misalnya datang Edison langsung 2-3 hari langsung keadaannya kritis, langsung shock kayak gitu ya, langsung pasang pakai ventilator segala kayak gitu. So di situ kita harus langsung belajar untuk praktek langsung gimana cara memanage ventilator, terus terjadinya dulu kayak gitu CPR segala. Pokoknya pengalamannya waktu itu dari bulan Juli, April, Juli sampai end of Juli itu semuanya hampir pasien itu kritis, dan setelah menginjak bulan Agustus, nggak tahu ya, alhamdulillah kondisi keadaan pasien itu membaik, dan kejadian kematiannya itu berkurang. Misalnya sekitar bulan akhir April, Juli itu kematian pasien itu sekitar ya alhamdulillah sih nggak nyampe sampai 70%, enggak, paling 40%, 30% berdasarkan yang saya cek dari hasil sensus yang kami buat per bulannya. Soalnya saya kan dari infection control ya,
semua at least hampir semua, karena saya juga nggak bisa untuk wah kurang satu nih yang ini belum gitu, balik lagi, kasihan pemohon. Bagi saya kalau udah kayak gini mah udah ranahnya Ministry of Higher Education. Kalau dia nolak kan datang lagi, berarti nanti kita tapi selama ini alhamdulillah nggak pernah ada tuh. Semua yang kita terbitin, KBRI Abu Dhabi terbitin, nggak ada tuh yang Pak ditolak Pak. Kecuali dulu awal-awal banget yang kita belum tahu prosedurnya. Dulu kita hanya nerbitin cuma surat keterangan bahwa nama ini, nomor paspor ini, dia benar telah menyelesaikan gini. Itu nggak diterima. Kemanapun kita KBRI Abu Dhabi atau KJRI Dubai, kalau isinya cuma surat keterangan begitu nggak bakal diterima. Mereka pinginnya ini. Kenapa kita berani melakukan ini? Kita udah pernah diundang sama Kementerian Pendidikan, dijelaskan prosedurnya gini, kita bilang bagaimana dengan student yang dia sudah dapat surat keterangan langsung ngurus di Indonesia, tidak melalui kita. Dia ya kayak anggap nih Bapak Ibu yang sudah wah pengen kerja nih ke luar negeri, daripada repot minta surat kayak surat keterangan dari kampus gitu kan, suka ada kan mungkin inisiatif, nggak diterima. Karena kalau kayak gitu dia juga ngecek ini bener apa palsu ya gimana. Yang dia mau adalah yang dilakukan oleh perwakilan asing di sini. Jadi kita yang istilahnya ada mekanisme filter lah. Ya masa sih embassy bikin abal-abal gitu kan. Korespondensinya gitu ya? Iya, korespondensinya yang juga sama kita KBRI. Karena ini untuk memastikan bahwa ini benar gini. Terus dari sisi kita juga kita akan cek dulu di sivil. Aplikasi itu Pak, yang dulu dipegang Kemristek Dikti, sekarang mungkin di bawah Kemdikbud ya. Itu kita ngecek ijazah. Jadi kalau Bapak Ibu ijazah-ijazah yang baru-baru nih, taruhlah tahun 2000 ke atas. Oh itu kita udah bisa merem juga, tinggal masukin nomor, oh bener ini ijazahnya bukan aspal. Bisa, tapi coba kemarin ada yang datang lulusan 90, 91, itu nyari di sipil juga belum masuk. Waduh ini udah gitu fotonya beda sama yang baru nih. Ini kan ada foto paspor sama foto ijazah lain semua. Waduh ini foto bapaknya kan. Ya kayak gitu-gitu. Tapi ya biasanya kita maklumi aja, oh mungkin sipilnya enggak. Yang penting adalah kemudian apa istilahnya mekanisme filter paling pentingnya adalah dari kampus. Gitu. Nah, ini juga ngomong soal kampus Bapak Ibu. Saya cerita pengalaman, ada 1-2 pemohon apply, kita bikinin, kirim kampusnya, tidak ada respon. Kami memaklumi di Indonesia perguruan tinggi itu beda-beda. Ada yang emang mereka bisa cepat dan mereka bisa adaptif ya dengan segala kebutuhan atau tantangan saat ini. Misalnya ada permintaan kayak gini, cepat dia ini. Apalagi mintanya kan dalam bahasa Inggris atau Arab. Ada berarti yang nanti koordinasi sama kita begitu KBRI mengesan sana, kita dari alumni kan pasti ada connectionnya. Nah kita yang harus push juga. Itulah yang kita dorong Bapak Ibu supaya nih seluruh pemohon kooperatif. Kami KBRI akan terbitkan surat, akan ngirim ke alamat email atau nomor fax yang Bapak Ibu kirim ke kita. Karena Bapak Ibu asumsi kami lebih tahu tentang kampusnya. Kalau kami disuruh nyari, ada kampus kayak ITB, UI gampang. Di website semua lengkap. Tapi ketika kampus Al-Muhsinin apa gitu, aduh STAI, tapi pas saya lihat kok ini pesantren ini bener gak nih? Dan lucunya lagi pas pemohonnya, Pak mana Pak alamat email? Oh bentar Pak, besok ya Pak ya, nggak pernah muncul lagi. Nah, kan kita jadi jangan jasa aspal. Jadi sudah clear lah sekarang gitu-gitulah. Jadi prosesnya gitu Pak. Nanti setelah selesai surat pengantar dari kami ditujukan ke Kementerian Pendidikan. Nah itu kalau dulu Bapak Ibu pemohon harus ngambil atau kita kirim PDF-nya. Kalau dulu ya Bapak Ibu datang ke kantor kementerian. Nah sekarang lagi masa pandemi begini, dia nggak nerima layanan fisik, mereka minta dikirim lewat email. Kami sudah punya alamat emailnya, jadi Bapak Ibu istilahnya tinggal ngirim berkas, terus habis itu silahkan koordinasi sama kampus masing-masing. Bapak Ibu lebih tahu caranya bagaimana mempercepat proses itu, mereka kirim sama kita bikin surat pengantar gitu ya. Terus nanti kita tembusin ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu tahu kan, oh ini dari KBRI sudah ngirim, ini dari KJRI sudah ngirim, kami ditembusin. Nah tinggal nunggu aja dah setelah itu. Dan nanti kalau nggak salah ada biayanya dari Kementerian Pendidikan ya, itu kan mereka yang ini. Kalau kami dari KBRI tidak ada biaya sama sekali.
karena ini untuk keperluan pendidikan, jadi tidak ada PNBP. Jadi dari kami itu tidak ada mengut biaya sama sekali. Jadi itu semua kita ini, tapi kita mohon kerjasamanya aja. Soalnya kalau ngandulin KBRI terus nanya-nanya, Pak udah belum, udah jangan ke kami, tanya ke kampus Bapak Ibu. Makanya jaga-jaga hubungan baik sama kampus-kampus asal ya. Jadi pas udah butuh gini ada yang bisa dikontak lah gitu. Itu Pak kurang lebih. Mudah-mudahan sih surat ini yang dimaksud ya, karena kalau ekuivalensi dalam arti benar-benar penyetaraan ini nilai ini sama dengan ini kita nggak pernah ada meeting kayak gitu, dan kalau memang belum ada kerjasama ini nggak ada itu gimana? Iya, harus ada antara university dengan. Iya betul, itu dia Pak yang sedang digagas nih Pak nih kita sini bagaimana kedepannya kerjasama pendidikan dari yang MOU payungnya kan sudah ada nih, alhamdulillah berkat ini Pak Dubes kita ya. Dubes juga. Nah kita pengen merambah itu supaya nanti nih warga kita yang kerja di sini ijazahnya diakui, tidak lagi lah dipertanyakan lah. Ini kan seolah-olah dipertanyakan gitu. Tapi kalau saya nanggapnya ini masih random. Karena kalau iya itu tiap hari jangan-jangan kerjaan KBRI itu Pak verifikasi ijazah Pak. Wah kita mabok nanti. Kerjaannya cuma bantu orang untuk verifikasi aja. Nah selama ini random Pak. Nah, apalagi kalau yang fresh graduate itu biasanya mereka sudah ini, tapi yang lama-lama justru yang mereka skrutin istilahnya ya. Bayangin ada yang udah 20 tahun kerja, seolah-olah dia udah 20 tahun masih dipertanyakan ijazahnya. Kalau memang itu bohong nih, terus untuk apa dia kerja 20 tahun di situ gitu kan ya? Kan kita kan logikanya gitu. Tapi itu yang terjadi, artinya emang itu kebijakan dari, jadi gini sih, perusahaan tuh di ini sama Kementerian Pendidikan. Ini ijazahnya coba nih di ini. Nah, kayak gitulah. Dan kemarin sih waktu pertemuan mereka secara terbuka mengakui kenapa mereka menerapkan kebijakan itu, karena banyak didapati ijazah aspal. Saya sih yakin itu bukan ditujukan ke Indonesia, tapi ke negara lain. Tapi kan karena yang diundang ada atas pendidikan, ada kami pelaksana fungsi Kemsosbud dari sekian negara, nah dia nggak mau nyebut ini, dia cuma bilang banyak didapati ijazah aspal. Alhamdulillah sih yang kita bantu nggak pernah Pak ditolak Pak mentah-mentah gitu kan. Semua ini, tapi memang kalau memang benar itu yang dibutuhkan atau yang diminta. Kalau yang di luar itu ya mohon maaf, kami belum tahu juga tuh ya ekuivalensi apa segala. Tapi kalau cuma autentikasi ijazah yang di dalamnya ada informasi tadi itu, jumlah SKS, metode belajarnya, ininya apanya, itu yang kita buat. Nah, itu Pak. Ini di share aja nomor HP-nya. Iya boleh.